di bawah bumi ini ya ada pusaran air ya, yang berputar dan menghisap air yang hendak mengeluarkan ke dalam bumi ini. Bahkan itu tidak bisa dideteksi oleh ilmuwan, itu tulisan itu ya. Dan bahkan ada entah berapa persen dibilang api di dalam tanah yang sewaktu-waktu juga itu pun akan meledak gitu ya. Nah, saya kaget membaca itu kemarin. Wow, ini luar biasa ini ya. Nah, karena dulu banyak tulisan itu. Oke, tetapi marilah kita senantiasa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam topik yang menjadi renungan kita, pembahasan kita pada malam ini ya. Ini penting banget sepertinya ya. Nah, ini tujuan bagi para gembala ya. Karena itu bukan celaka gembala ya, celaka gembala. Jadi celakanya apa gitu, itu maksudnya ya. Kadang saya nggak tahu cara mengatur kata-kata itu, apa yang terucap udah itu aja tuliskan gitu ya kan. Nah, karena judul tidak terlalu penting, isinya yang penting kan gitu. Nah, kenapa ini yang saya sampaikan hari ini itu bersumber dari mimpi ya. Waktu saya katakan tidak bisa tidur semalaman ya, ada beberapa satu jam lah itu kurasa yang saya tertidur dan Tuhan memberikan mimpi. Dan di dalam mimpi itu saya berdiri sebagai pembicara gitu dan saya berseru-seru. Nah, di dalam mimpi saya katakan, seorang pendeta yang seperti ini maka dia akan seperti ini dan itu. Seorang pendeta, dan banyaklah yang saya sampaikan dan itulah yang menjadi isinya ini nanti ya. Nah, waktu saya terbangun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok bisa saya menyampaikan hal seperti itu, ada apa? Ternyata di sanalah Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Kalau sudah banyak gembala-gembala yang tidak murni lagi, yang tidak melakukan lagi tugas mereka sebagai gembala, sudah banyak gembala-gembala hanya untuk mengenyangkan perut mereka saja, sudah banyak gembala-gembala yang berdiri hanya untuk kepentingan pribadi, ya jelas itu banyak berdiri di akhir zaman. Kenapa sekarang harus dikupas? Karena kedatangan gembala agung sudah akan tiba. Dan gembala-gembala yang tidak berkenan tadi akan ditumpas habis. Namun sebelum gembala tiba, ada baiknya kita disadarkan ya. Terlebih para gembala-gembala. Saya bukan gembala, saya domba ini ya. Saya seorang perempuan, saya jemaat biasa ya. Jadi terlebih para gembala-gembala, kalau ada yang ikut dan mendengarkan ini, tolong disimak dan direnungkan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kedudukan atau jabatan saudara yang Tuhan percayakan sebagai gembala. Karena sesungguhnya tanggung jawab seorang gembala itu besar di hadapan Tuhan. Karena merekalah yang akan mempertanggungjawabkan domba-domba yang Tuhan percayakan. Karena banyak gembala di dalam bumi ini yang menjadi gembala upahan. Banyak gembala di bumi ini yang melakukan tugas penggembalaan tetapi tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang ikhlas, hanya untuk kepentingan sendiri ya. Nah, jadi ini harus kita bahas. Oke? Tapi ini tunggu saya sebentar, ada komik. Tolong Noel, ini ada. Ini Aregjo Construction LLC. Mohon maaf itu tidak ada ya. Saya tidak pernah bersaksi seperti itu ya. Nah, karena untung mata saya tertuju kepada komen ini. Saya tidak pernah menyaksikan hal seperti ini dan saya tidak tahu ceritanya ini apa. Ya. Saya tidak tahu ceritanya ini apa. Mungkin saudara Aregjo Construction LLC, mungkin ini salah orang kali ya. Karena saya tidak pernah bersaksi dan tidak pernah mengetahui cerita yang seperti ini. Ya Pak ya. Nah, jadi mohon maaf itu komennya tolong di remove ya. Nah, jadi saya jarang melihat komen, tapi mata ini Tuhan tujukan ke sana supaya jangan ada yang salah gitu ya. Puji Tuhan ya.
Itu tidak ada ya Pak ya, kesaksian seperti itu tidak ada, saya tidak pernah menyaksikan seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada topik. Jadi di sini Roh Kudus menuntun saya memberikan ada 5 pembahasan yang kita bahas di sini ya. Yang pertama ya, kalau mau dicatat silakan dicatat ya. Oke. Siapakah gembala? Itu poin pertama karena ada 5 poin ini ya. Siapakah gembala? Itu nomor 1. Nomor 2, apakah tugas daripada gembala? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan penggembalaan? Keempat, bagaimanakah gembala yang menuntun dombanya tanpa tujuan yang benar? Yang menggembalakan domba-domba namun mengharapkan susu dari domba tersebut. Kelima, bagaimanakah hukum bagi gembala yang membiarkan domba-dombanya? Ya. Jadi ini poin-poin yang dituliskan ini ya Roh Kudus yang menuntunnya ya. Nah, yang poin yang pertama, siapakah gembala? Ya. Gembala adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan ya. Nah, jadi karena di sini domba berbicara jemaat Tuhan, ya, bukan domba yang berbulu, ya, kitalah domba itu. Jadi gembala itu adalah orang yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kita, jemaat Tuhan atau domba-domba Tuhan. Ya, yang poin kedua, apakah tugas seorang gembala? Ya, dan ini yang perlu diselidiki oleh para gembala. Apakah tugas ini sudah dilakukan atau tidak? Apakah tugas ini dikerjakan dengan benar? Atau bahkan tugas ini diabaikan, hanya sebatas gembala yang sebagai gembala upahan yang hanya melakukan kewajiban setiap hari peribadatan, berdiri di altar dan menyampaikan firman Tuhan. Apakah itu cukup? No, itu tidak cukup. Tanggung jawab seorang gembala bukan hanya menyampaikan khotbah dari altar. Tanggung jawab seorang gembala itu besar. Tugas seorang gembala itu besar. Kalau hanya menyampaikan khotbah dari altar, siapapun bisa, ya. Siapapun bisa. Tetapi sesungguhnya tugas gembala itu sangatlah besar. Namun inilah yang sudah diabaikan oleh para gembala kebanyakan, ya, tidak semua. Saya katakan tidak semua, ya. Jadi kalau ada yang tersinggung akan hal ini, silahkanlah tersinggung. Biarlah di dalam ketersinggungan saudara pun bertobat untuk menjadi gembala yang baik, gembala yang benar. Haleluya. Oke. Tugas gembala untuk menuntun domba-domba atau membawa domba-domba untuk mendapatkan makanan yang terbaik, yaitu mendapatkan makanan di dalam padang rumput yang hijau yang bisa mengenyangkan domba, yang bisa menyehatkan para dombanya. Coba berikan rumput kering. Bagaimana domba-dombamu akan kenyang dan sehat dengan memakan rumput kering? Namun, begitu banyak gembala di akhir zaman yang membawa jemaat-jemaat yang menarik domba-dombanya ke rumput yang kering. Apa itu rumput yang kering? Penyampaian firman di dalam penyimpangan, ya. Kesucian firman yang telah dinodai, ya. Firman yang dikurang-kurangi, inilah rumput yang kering, ya. Kompromi dengan segala hukum dan ketetapan Tuhan, sementara Tuhan berfirman bagi gembala dan domba-domba, mereka itu akan hidup di dalam satu kawanan, dan gembala serta domba-domba itu akan hidup menurut peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Namun faktanya, ya, begitu banyak gembala-gembala yang hidup di dalam penyimpangan-penyimpangan daripada firman Tuhan, ya. Yang satu berkata ini yang benar, yang satu berkata ini yang benar.
hidup di dalam doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang memisahkan umat manusia, yang memisahkan domba-dombanya Tuhan. Bagaimana penghakiman Tuhan tidak besar atas gembala-gembala yang demikian. Inilah makanan kering itu yang membuat kasih semakin dingin, yang membawa pemisahan kepada domba-dombanya Tuhan. Jadi hati-hati para gembala. Ya, berikut apalagi yang harusnya tugas menjadi seorang gembala itu. Ya. Domba harus dibawa ke air yang tenang, kepada kemurnian, bukan kompromi, kepada penyucian. Harus benar-benar dirobek segala karakter. Dan seorang gembala juga harus membalut luka domba yang digembalakan. Tetapi apa yang banyak terjadi di saat dombanya terluka? Apa yang dilakukan gembala? Ya, bahkan tidak 1-2 orang gembala yang bahkan meremove atau menjauhkan, bahkan menghasut jemaatnya, domba-domba yang lain untuk menjauhi domba yang terluka tadi. Ya. Ini banyak kejadian, bukan hanya 1-2 orang saja. Saya sendiri pernah mengalaminya. Saya pernah terluka. Namun di dalam luka saya, apa yang dilakukan oleh gembala? Dia bahkan menghimbau para jemaat, domba-domba yang lain untuk menjauhi saya. Namun terpujilah Tuhan yang Maha Kudus, ya. Tuhan pun membalut luka saya dan mengembalikan saya ke tempat itu, sehingga saya bersatu kembali dengan domba-domba yang Tuhan percayakan, bahkan untuk memberitahukan kebenaran. Puji nama Tuhan. Ya. Berikutnya, apa tugas seorang gembala? Memberikan kehidupan. Ya. Memberikan kehidupan, mengajarkan hal-hal rohani, mengajarkan firman Tuhan yang murni. Inilah yang menjadi kehidupan. Ya. Inilah yang akan mengembangkan iman para domba itu, yang akan membentuk mereka menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi yang menjadi tugas mereka? Membawa domba yang tersesat serta mencari domba yang terhilang. Wow. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan para gembala di zaman ini. Ya. Bertobat hai para gembala. Karena begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan, begitu banyak domba-domba yang Tuhan percayakan kepada para gembala yang pada akhirnya terhilang dan tersesat. Namun di manakah gembala yang tadinya dipercayakan menggembalakan dia? Kemana hai engkau para gembala? Di saat domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu pergi, di saat mereka tersesat dan terhilang, adakah engkau mencari mereka kembali? Adakah engkau menarik mereka kembali? Adakah engkau menghalau mereka untuk kembali? Yang ada kebanyakan membuat pertikaian, membuat percekcokan, perselisihan, memfitnah. Nah, ini sudah banyak terjadi di kalangan jemaat-jemaat dan para gembala. Sehingga apa yang terjadi kepada domba itu, dia pun semakin lari, semakin jauh, semakin terjerat di dalam dunia. Bahkan sekalipun sekiranya domba itu yang salah, tugas seorang gembala lah jumpai, datangi. Tetapi kalau memang domba itu yang mengeraskan hati, tugas kita sudah selesai. Benar? Tetapi kebanyakan di saat ada perselisihan antara domba dan gembala, yang jadi apa? Dibiarkan saja dombanya ini, ya.
Kalau ada disinggung sedikit tentang gembala, ya, dijauhi. Kalau ada karunia-karunia yang muncul dari dari jemaat, dari domba-domba ini, ya, uji segala roh, takut disaingi. Wow, ini sebenarnya orang-orang seperti inilah yang dikatakan membunuh hamba yang Tuhan percayakan untuk menghantarkan undangan itu. Ingat tentang seorang raja yang sedang mengadakan perjamuan, ya. Dia mengutus hambanya untuk mengingatkan para undangan untuk datang ke pesta perjamuan itu. Apa yang terjadi? Orang-orang yang diberikan undangan, mereka sibuklah, banyak alasan untuk tidak menghadiri perjamuan itu. Itu berbicara orang-orang yang katanya telah menerima kebenaran firman Tuhan, ya, tetapi tidak berjaga-jaga, tidak memberikan hidupnya sepenuhnya. Sudah didengar Tuhan akan datang, bahkan hati-hati, itu nanti karunia-karunianya dari setan. Nah, ya, langsung ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Di saat seseorang mengalami kepenuhan akan roh yang Tuhan hendak pakai bernubuat, langsung dipatahkan, langsung ditengking-tengking. Ya, di depan mata saya sering terjadi seperti itu. Ya, langsung ditengking-tengking. Nah, yang menengking inilah yang dikatakan mereka membunuh para hambaku, kata Tuhan. Ya, jangan matikan karunia, hai para gembala, hai para domba-domba juga, ya. Jangan matikan karunia-karunia roh, karena melalui karunia-karunia itulah Tuhan mengumandangkan kembali kedatangannya sudah akan tiba untuk membangkitkan iman saudara yang sudah tertidur. Ya. Jadi ini gembala di akhir zaman, ya, gengsi untuk menjumpai jemaat atau dombanya yang dianggapnya ada selisih paham. Yang diharapkan apa? Jemaat itu yang datang kepadanya. Benar. Siapa gembala yang datang kepada dombanya di saat dombanya terluka? Siapa di zaman ini yang seperti itu? Kalau saudara mampu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya acungkan 2 jempol saya. Sip. Karena sudah jarang saya melihat gembala-gembala yang seperti ini. Yang ada gembala-gembala biasanya akan menyingkirkan domba-domba yang dianggapnya tidak sejalan, ya. Ini hati-hati, ya. Saya tadi mendengar kesaksian seorang ibu, sebenarnya miris hati saya, walaupun saya memberikan kalimat-kalimat yang menghibur, ya, dimana domba-domba pun tidak mengenali lagi apa yang ada di hadapan mereka di saat seorang ibu berdiri di dalam panggilannya, ya. Gembala pun harus sekongkol dengan jemaat, menganggap ini saingan, sehingga jemaat pun berani mengatakan tidak seroh, katanya. Wow. Hanya karena seorang ibu yang menyatakan panggilan, ya, tanpa mengatasnamakan organisasi, sehingga jemaat pun yang katanya kepenuhan akan roh bahkan terlalu berani mengatakan ada suara Tuhan. Ada seorang di sini yang kena tegur Tuhan yang tidak seroh lagi dengan tim ini. Wow, ada apa ini? Dan herannya lagi, di saat domba itu tidak merasa kenyang di satu penggembalaan, dia keluar dari penggembalaan itu dan pergi ke penggembalaan yang lain. Apa yang akan dikatakan? Diberi julukan domba liar. Ya. Hebat para gembala-gembala ini. Siapa domba liar? Domba liar adalah domba yang keluar dari kawanan, yang tidak akan bersatu dengan kawanan. Ya, dia akan hidup dalam dirinya sendiri, dalam kenikmatan dunia. Tetapi kalau ada satu jemaat yang keluar dari satu penggembalaan, oleh karena dia merasa tidak dikenyangkan di dalam penggembalaan itu, oleh karena dia melihat kemunafikan atau kefasikan ada di dalam penggembalaan itu, dan dia keluar. Dan dia keluar mencari penggembalaan yang lebih baik dan lebih berkenan. Apakah dia pantas dikatakan domba liar? Terlalu hebatnya mulut-mulut penghakiman yang diberikan, ya, yang dipakai oleh siapapun yang menyatakan orang seperti ini sebagai domba liar.
Dia bukanlah domba liar, tetapi dia adalah domba yang haus dan lapar. Dia adalah domba yang merasa kekeringan sehingga dia pergi untuk mencari penggembalaan yang bisa mengenyangkan dia. Jadi renungkan. Di saat jemaatmu keluar, makanya jumpai. Tanya. Ya. Kenapa dia harus keluar? Supaya saudara sebagai gembala juga ada perenungan. Jangan saudara sebagai gembala merasa saudara sudah benar sepenuhnya, sudah sempurna sepenuhnya. Tidak ada kekurangan. Ya, siapa manusia yang tidak ada kelemahannya di dalam dunia ini? Gak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Ya. Jadi kalau ada jemaat yang keluar, baik itu dalam perselisihan antara jemaat, baik itu perselisihan antara jemaat dan gembala, jumpai. Adakan perdamaian. Di sanalah kelihatan engkau sebagai gembala yang rendah hati, yang lemah lembut. Ya, karena Tuhan pernah berfirman, aku adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan. Ya, dia kan gembala yang sesungguhnya. Dia yang harus menjadi teladan. Siapa saudara sebagai gembala gengsi untuk menjumpai jemaat hanya untuk sebuah perdamaian? Ya. Nah, tetapi kalau seperti yang saya bilang, kalau memang saudara jumpai dan dia memang tidak mau, ya sudah. Ya. Yang penting saudara sudah datang dengan niat yang baik untuk merangkul dia kembali. Kalau dia yang tidak mau dirangkul, ya apa boleh buat, ya. Tetapi ingat, ya, bawa domba yang tersesat, cari domba-domba yang terhilang. Oke, yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan penggembalaan? Oke. Haleluya. Penggembalaan adalah tempat di mana gembala berkumpul bersama domba-dombanya, di mana gembala memelihara para domba tersebut dan memberikan juga tempat bagi domba-domba untuk berlindung dan juga untuk memperoleh kedamaian dan mendapatkan makanan yang layak untuk memberikan kehidupan. Itulah yang menjadi tempat penggembalaan. Ya. Tempat penggembalaan itu harus tempat di mana domba-domba merasakan damai, merasakan tenang, ya. Yang herannya saya, banyak domba-domba yang memaksakan diri, tidak merasakan ketenangan, tetap berdiam. Ya. Nah, tapi coba selidiki di saat saudara dan saya kurang merasa tenang, selidiki apakah karena kita membenci atau bagaimana, ya. Jangan pula karena kita membenci, ya. Tapi kalau kita melihat kefasikan itu sudah nyata terjadi di tengah-tengah penggembalaan itu, maka keluar. Karena untuk apa kita digembalakan oleh gembala yang di dalam hidupnya penuh dengan kefasikan dan kemunafikan, ya, yang melanggar ketetapan dan kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau jelas kita tahu ada pelanggaran, ya, maka keluar dari sana. Ya. Ada satu gereja di mana Tuhan sampaikan kepada saya bahwa ibu itu keluar dari sana. Kenapa? Tapi sebelum ibu itu keluar, ya, Roh Kudus menggerakkan untuk menyampaikan kebenaran. Namun mereka menolak. Ini berbicara apa? Pernikahan. Ya. Nah, jadi tanya gembalamu, kalau mereka menghalalkan pernikahan karena perceraian, sudah, saya berani katakan out. Karena seperti ini sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Keras banget, Bu. Ya, karena Tuhan menyampaikan. Ya. Karena demi kebenaran, ya, saya rela. Apapun saya siap untuk menyatakan kebenaran, ya. Saat itu di dalam gereja itu, ya, ada sepasang suami istri yang dipercayakan melayani, sementara mereka ini pernikahannya ini pernikahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, seorang lelaki yang sudah menikah dan dia bercerai, ya,
maka perempuan yang dinikahinya, pernikahan mereka ini adalah zina. Bahkan anak-anak yang mereka lahirkan pun anak-anak zina, ya. Jadi kalau saudara sudah terlanjur melakukan hal demikian, berdoa minta kedaulatan Tuhan, kuduskan hidupmu, ya, karena hanya orang yang Tuhan lihat kuduslah yang akan dia bawa untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, tidak ada memang manusia yang kudus, tetapi Tuhan sempurnakan di dalam apa? Kesungguh-sungguhan kita. Ada ayatnya itu, ya. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita layak memperoleh hidup yang kekal di dalam kesungguh-sungguhan kita, ya. Kita disempurnakan di dalam kesungguh-sungguhan kita, ya. Nah, jadi kalau pernikahanmu terlanjur seperti ini, kalau saudara bertanya gimana? Ya memang harus berpisah. Saya harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu firman Tuhan. Saya nggak bisa kompromi. Habis gimana bu? Suami saya yang sekarang baik. Ya baik belum tentu benar. Karena iblis akan menawarkan hal-hal yang baik ke dalam dunia untuk menipu daya, menyesatkan manusia. Sehingga manusia tersesat pikirannya. Tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dan tidak. Sehingga manusia akan sulit lepas dari apa yang dia telah cemarkan dirinya ke dalam penyimpangan firman Tuhan. Ya banyak yang seperti ini. Ya. Nah, jadi satu gereja yang saya lihat itu, di mana yang melayani ini di dalam pernikahan yang seperti yang sudah pernah menikah, jelas tidak bisa, ya. Jangankan untuk dipercayakan melayani, sebenarnya penggembalaan tidak bisa, ya. Karena sesungguhnya bait suci itu kudus. Tetapi kalau untuk dilayani, silahkan layani mereka supaya mereka itu benar-benar mengerti akan kekudusan standar daripada firman Tuhan. Ya. Nah, jadi saya sampaikan di sini, bagi pendeta-pendeta atau gembala-gembala yang menikahkan orang yang pernah bercerai, ayat mana yang diangkat untuk hal itu? Ya. Hebat ini. Luar biasa penyimpangannya ini. Nah, jadi tanya gembalamu, kalau mereka menghalalkan pernikahan seperti ini, sudahlah keluar saja. Ya. Karena sesuai dengan kekudusan firman Tuhan. Tidak ada pernikahan karena perceraian. Ya. Nah, banyak gereja-gereja yang tidak komitmen, kompromi. Ya, dilihatnya baik, dilihatnya bisa dipakai untuk pelayanan. Oh. Saya dulu waktu buka rumah 2 ya, berapa orang datang itu untuk minta dinikahkan, minta dibayar. Kami bayar pun bu, apa yang diperlukan, apa yang ibu mau minta, tolonglah nikahkan. Ini ada saudaranya, ada anaknya lah segala macam. Saya katakan tidak. Mau berapapun saudara bayar saya tidak akan terima. Karena apa? Kebenaran itu bagi saya itu harga yang sangat mahal. Ya. Nah, jadi tidak bisa itu dibeli. Saya tidak bisa disogok. Saya tidak bisa kompromi, ya. Mau apapun itu ditawarkan, mau dunia ini ditawarkan, ya saya tidak akan mau menyimpang dari kebenaran. Ya. Kalaupun nyawa saya yang harus terancam, ya, saya harus siap untuk kebenaran. Nah, itu baru murid, ya. Nah, jadi bagi para gembala yang menikahkan orang yang bercerai, saya sampaikan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Karena itu sama saja saudara telah menodai kesucian daripada firman Tuhan. Tidak ada alasan waktu dulu dia di dalam pernikahannya yang pertama dia disiksa suaminya, dia tidak punya anak, dia segala macam, no. Tidak ada seperti itu. Ya. Kalaupun saudara mengalami penganiayaan, ya. Kalaupun saudara mengalami siksaan, tetap bertahan kecuali saudara diusir, ya. Tapi ingat, kalau memang karena perzinahan saudara harus bercerai, tidak bisa menikah lagi. Ya, jangan menikah lagi. Kalau memang itu sudah keputusan saudara, karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Ya, sekalipun dikatakan dalam firman Tuhan, ya, perceraian itu disetujui oleh Musa karena perzinahan, ya. Itu pun kan karena ketegar-tengkukan umat Israel, sehingga dikeluarkan itu. Bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Jadi kalaupun ada seperti ini, bertahan, berjuang, kecuali saudara diusir, dibuang, ya sudah, ya. Tapi hiduplah di dalam kekudusan, ya, sendiri, gitu.
dan jangan membenci. Kasihi. Di saat engkau ditinggalkan suamimu, di saat engkau ditinggalkan istrimu, tetap kasihi mereka sebagaimana Hosea mengasihi istrinya. Ya. Nah, itu saya sampaikan bagi saudara. Nah, haleluya. Gak usah panjang lebar nanti cerita kita ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi dikatakan penggembalaan adalah tempat di mana gembala berkumpul bersama domba-dombanya, di mana gembala memelihara para domba tersebut ya. Jadi gembala memelihara. Jadi bukan hanya berkhotbah di altar tiap waktu peribadatan saja, tetapi pelihara domba-dombamu. Lihat apakah dombamu sedang sakit, apakah sedang kehausan. Sakit itu secara roh yang paling besar ya. Nah, selidiki karakternya. Apakah dia sudah pelaku firman atau tidak? Ini yang kebanyakan gereja-gereja hanya memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat. Yang penting buka sana, buka sini, ya kan? Ya. Nah, membuat tempat peribadatan besar-besaran. Apakah cukup dengan jemaat itu datang ke rumah-rumah ibadat yang saudara dirikan? Apakah itu cukup untuk membangun iman mereka? Apakah itu cukup untuk membentuk karakter mereka? No, tidak. Tetapi nyatakanlah mulut yang penuh kuasa ini memberikan kebenaran. Jangan pula supaya gerejamu penuh, ya kan? Teguran pun gak disampaikan. Sudah dilihat datang beribadah, bajunya you can see, roknya pendek, tetap tidak ditegur. Karena nanti kalau ditegur persepuluhannya gak jalan, persembahannya gak jalan. Dia kan orang yang suka berkorban. Ya, keren memang, ya kan? Saya bukan mengejek, tapi ini kebenaran. Ya. Banyak gembala-gembala yang tidak berani menegur para domba atau jemaat-jemaat yang melakukan kesalahan. Hanya karena apa? Ini nih, makanya jangan suka buat ini nih. Ya, nih semua hati-hati nih. Ya, nih suka bikin sarangeo-sarangeo seperti ini, bertobat saudara. Ya. Hebatnya lagi kemarin saya diundang pembicara ya di satu ministry. Pas foto terakhir, ya sarangeo katanya. Walah, katanya orang yang kenal Tuhan tidak tahu simbol-simbol yang harus dijauhkan. Ya saya berfotonya gini aja, ya kan. Nah, ini apa? Simbol daripada Mammon. Jadi jangan sarangeo-sarangeo ya. Jangan ditipu dengan kalimat-kalimat yang dibalik semua ini, ya. Kalau saudara mau tahu tentang simbol-simbol, buka di internet banyak ya. Nih, coba lihat jarimu. Dengan membuat seperti ini lambang apa ini? Tahu ya kan? Itu lambang apa? Jangan pula saya di screenshot buat itu nanti ya. Karena banyak orang yang buka celah ya. Oh, ini Ibu Heni sudah bikin lambang seperti ini ya. Nah, jadi itu lambang Mammon. Ya. Jadi sudah banyak tadi gembala-gembala yang tidak berani menegur jemaatnya hanya untuk ini. Untuk sarangeo ini tadi, cinta akan uang, ya kan? Nah, ini lambang Mammon, hati-hati ya. Jangan buat seperti itu. Kalau saudara anak-anak Tuhan tahu simbol-simbol yang harus saudara bisa buat atau tidak, ya. Nah, jadi ini banyak terjadi di gereja-gereja. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu di Jakarta. Nah, dan ibu ini anaknya gembala di satu gereja besar yang cukup terkenal. Ya, mau di YouTube mau di mana-mana terkenal. Jadi dia pernah bilang sama anaknya ini, karena dia salah satu gembala di sana. Kenapa sih kalau di sana nggak ada khotbahnya seperti ini nih yang disampaikan Ibu Heni ini, keras-keras segala macam, membongkar semua akhir zaman. Ya, apa yang disampaikan? Kalau kita buat seperti itu, kan ada jemaat yang baru. Nanti kan mereka langsung takut. Nggak datang lagi. Jadi takut nggak datang. Dengan kata lain, takut ini persembahan uang ini ya kan. Memang Mammon ini luar biasa mengatur hidup manusia. Bahkan gereja-gereja pun diatur olehnya, ya kan. Nah, kalau gembala yang benar tidak akan mementingkan diri sendiri, tidak akan mementingkan uang.
Tetapi apa yang ada di dalam hatinya? Bagaimana supaya domba-domba ini benar-benar memperoleh rumput yang hijau, air yang tenang, supaya domba-domba ini sehat, supaya jemaat-jemaat Tuhan itu teguh, kokoh imannya, ya. Jadi gereja itu bukan tempat sebagai saluran untuk uang. Dengan banyaknya jemaat, banyaknya persembahan, banyaknya korban-korban. No, bukan itu tujuannya. Tetapi tujuan dari pelayanan itu, tujuan dari penggembalaan itu ialah bagaimana supaya domba-domba itu bisa berlindung, bisa berteduh, bisa memperoleh makanan yang menyehatkan, ya, yang memberikan mereka kehidupan. Itu arti daripada penggembalaan. Tetapi percayalah hai para gembala, engkau pun akan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, bahkan melalui domba-dombamu, tanpa engkau mengharapkan domba-dombamu, ya. Itu nyata. Karena Tuhan pun mengasihi dan berdaulat atas gembala-gembala yang dipercayainya. Jadi hati-hati. Jangan senang di saat jemaat yang kau bawa ke dalam gerejamu oleh karena megahnya gedung gerejamu, ya, yang dibuat seperti panggung, ya. Nah, sehingga orang banyak berdatangan ke sana. Jangan senang karena itu. Karena semakin banyak jiwa-jiwa yang datang ke gerejamu, semakin besar pertanggungjawabanmu atas domba-domba itu di hadapan Tuhan, ya. Mempertanggungjawabkan satu jiwa saja itu sudah sangat besar. Apalagi ratusan jemaat, ribuan jemaat, ya. Nah, ini saudara karena nggak sama-sama dengan saya ini di sini. Coba saudara sama-sama dengan saya di sini, habis semua itu, ya, dibongkar semua, ya. Nah, apalagi kalau kita sempat beribadah saudara dengan pakaian yang tidak layak, habis itu dibakbas itu nanti di sini. Dibakbas bahasanya, ya. Nah, karena marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penghormatan. Jadi jangan dipakai kalimat, Bu, ibadah itu kan bukan berbicara pakaian, berbicara hati. Benar, berbicara hati. Tetapi ibadah juga berbicara penghormatan. Jangan pula saudara menjadi batu sandungan. Mohon maaf, ya, bajunya sudah you can see, angkat tangan kepada Tuhan, ya. Udah gitu tidak dicukur lagi, ya kan. Gimana orang lain gak tersandung? Karena kita belum bisa menjamin mata orang lain atau iman orang lain, apakah dia sudah tahan dengan pencobaan, ya. Di saat saudara pakai rok mini, ya, itu salutnya saya lihat laki-laki di dalam berpakaian, laki-laki hebat loh. Perempuan ini memang memang kaum Hawa ini, ya kan. Tolonglah, ya, jangan ulanglah kesalahan daripada si Hawa yang pertama sekali yang membujuk si Adam, ya. Jadi tolong bagi kaum Hawa, berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang hormat, ya. Datang kepada Tuhan. Laki-laki lihat, kalau mereka datang ke gereja, baju mereka pasti rapi nih, ya. Datang perempuan-perempuan ini datang ke gereja, saya bilang pakaiannya nggak rapi. Kenapa? Banyak yang kurang bahan, di atas lutut lah, yang you can see lah, yang transparan lah, ya. Kurang bahan itu namanya, jadi kurang sopan, ya. Coba laki-laki pakai kemeja, ada yang bulus dalam, ada yang bulus luar, tapi rapi kan. Nah, mereka nggak akan pakai baju yang mereka pakai di rumah, yang untuk hari-harinya, untuk ke gereja, enggak loh, ya. Jadi ini untuk laki-laki, ya. Jadi perempuan, jadikan para imam itu sebagai teladanmu, ya. Nah, kalau mereka berpakaian yang rapi, saudara juga sebagai istri dan anak-anaknya, pakailah pakaian yang rapi, sopan, ya kan. Nah, kita kan nggak tahu, ya. Kalau satu contoh, ya, kita kepenuhan kuasa ilahi, kita tumbang seperti itu, ya nggak tahu juga, ya. Kita rok mini, gimana coba, ya. Herannya, ini
masukan yang keren ini dari Pak Adil Ahazia ini. Jumpa Jokowi aja pakai pakaian kemas katanya, pakai pakaian rapi. Jangankan jumpa Pak Jokowi, Pak, ya. Mau ketemu dengan pendetanya saja kadang ya kalau ada acara entah dia mau menikah gitu rapinya. Ya. Tapi kalau beribadah ininya, mau jumpa kepala desa. Ya inilah dulu bagian yang terkecil ya. Jumpa kepala desa aja ke kantor pasti rapi kan? Apa iya saudara berpakaian seperti ke gereja? Jumpa kepala desa atau bupati atau gubernur, enggak kan? Ya. Nah, kenapa ke gereja ini jadi ajang fashion show? Ya, di gereja nggak ada catwalk. Fashion show itu bukan bagian daripada kita. Ya. Seorang wanita dikatakan berpakaianlah selayaknya seorang wanita. Ya. Bahkan yang pakai celana nih hati-hati, itu kan pakaian laki-laki. Ada firmannya loh itu, nanti mungkin minggu depan saya buka dulu, saya lupa di mana ayatnya. Seorang wanita haruslah berpakaian selayaknya seorang wanita, ya. Dan janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Jadi jangan pakai baju-baju ketat, ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan karena saya sudah pelaku. Saya tidak mau menjadi pendusta atau pembohong di hadapan Tuhan, ya. Saudara mau datang ke sini pakaian saya sopan terus, ya. Karena di rumah pun selalu berpakaian yang sopan, ya. Paling ada yang robek-robek pakaian ke ladang memang. Ya, itu pun sudah diprotes sama orang sini, Bu tolonglah ya bajunya itu Bu ya, walaupun di punggung ya kan. Nah karena sayang saja, karena ke ladang saya pikir ya. Nah jadi berpakaian yang rapi ya kalau datang kepada Tuhan ya. Janganlah ke dalam kepada pimpinan manusia ya yang yang akan binasa itu. Ya kita bisa rapi, masa kepada Tuhan kita nggak bisa rapi ya. Jadi mata ini pun kan ngelihatnya ngeri gitu ya. Nah, saya pernah sampai screenshot itu adik saya buat status di FB ya. Nah pas WL-nya itu pakai baju you can see. Jadi pas angkat tangan seperti saya screenshot. Walah ini parah banget. Pakai baju ketat, celana ketat lagi ya. Coba indah banget kan? Kalau yang WL sama singer ini ya, coba nih siapa nih yang WL sama singer ya, yang dipakai di dalam gereja. Coba pakai rok panjang-panjang ya. Nah, pakai baju yang sopan. Keren banget seperti malaikat itu saudara itu ya. Sopan banget, enak banget ngelihatnya. Tapi coba singernya pakai balero yang apa? Baju-baju karet gitu ya kan, kulit. Ini saya pernah lihat ini di gereja besar ini di Bandung ya. Pakai celana karet, pakai sepatu bot. Nah, pakai bulu mata palsu, rambut dikriwil-kriwil. Aduh, ini saya seperti datang ke kondangan ini, saya bilang ke pentas seni ini. Udah gitu layar di belakang hitam lagi ya kan. Walah, coba layar di belakangnya putih seperti ini, keren kan? Walaupun ini hanya sebatas papan tapi keren kan? Bersih kelihatan, enak kelihatan ya. Tapi herannya gereja-gereja kok suka banget ya dengan nuansa hitam-hitam ya. Bukan karena saya pecinta putih saya katakan demikian ya. Tapi dari enaknya memandang lah dulu ya. Habis gimana? Gereja juga katanya sekarang harus ada action ya. Bahkan kalau WL-nya kurang action, gembalanya ngajarin itu tadi kamu kurang action. Melayani itu bukan berbicara action. Melayani itu berbicara pengurapan. Ya. Jadi seorang yang percaya akan menjadi worship leader, dia harus mengimpartasikan roh yang benar-benar kudus, bukan action-action. Sehingga impartasi yang disalurkan apa? Banyak orang nanti bernyanyi sudah kedagingan. Banyak orang yang berbahasa roh sudah bahasa roh yang tidak memiliki makna. Udah fasilida, nggak bahasa roh saya sebutkan itu. Tapi bahasa yang fasilida. Artinya pelafalan yang tidak memiliki makna. Hati-hati dengan bahasa roh saudara ya. Jangan sampai bahasa yang keluar dari mulutmu hanya karena orang sudah katakan bahasa itu, saudara pun katakan. Oh itu namanya melelahkan mulut saudara, melelahkan lidah saudara saja itu. Karena tidak akan memiliki arti, tidak akan memiliki makna ya. Nah jadi kalau saudara dipercayakan sebagai WL atau singer,
yang sudah mendengarkan ini, saya sampaikan bertobat saudara dalam berpakaian. Kalaupun saudaramu di kiri kanan memakai rok pendek, ya, atau celana jeans, ya sudah biarkan saja mereka. Kalau kamu dikeluarkan hanya karena itu, ya biarkan saja, ya. Nah, berpakaianlah selayaknya seorang wanita, ya, dan janganlah memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Nah, coba firman itu sudah begitu lama, tetapi sekarang muncul karena di saat firman itu ada, ya, di saat firman itu disampaikan, coba kita lihat pakaian-pakaian orang Israel, ya, tertutup itu semua. Tetapi itu tepatnya memang kepada orang-orang di akhir zaman, ya. Sudah diperingatkan sebelumnya, janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Henry Situmorang sebelum bertobat seperti itulah hidupnya, ya, pakaiannya nggak pernah waras, kurang bahan selalu. Apalagi saya dulu orangnya di fashion, ya. Nah, jadi suka-sukanya bikin model. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik menyadarkan saya sebelum saya berakhir dari dunia ini, saya diingatkan, ya, sungguh luar biasa. Oleh karena itulah saya berdiri di sini, saya berjuang, ya, karena gak ada yang bisa kubalas, ya, yang bisa kulakukan untuk membalasnya, ya, karena kasih anugerah yang sangat besar dalam hidup saya di saat saya bisa mengenal pribadinya, bisa melayani dia selama saya ada di dalam bumi ini. Coba kalau saya mati nggak tahu kebenaran, aduh, kemana saya dibawa? Nanti sesi berikutnya saya akan saksikan sorga neraka yang Tuhan telah tunjukkan, ya. Sebelumnya pernah sih saya sisip-sisipkan sedikit, tapi nanti ada satu sesi khusus yang saya akan beritahukan. Waktu Tuhan membawa saya, diperlihatkan bagaimana indahnya sorga, bagaimana ngerinya neraka, ya. Dan setelah melihat itu, itulah membuat saya sungguh-sungguh sampai detik ini, ya. Jadi saya berdiri juga di dalam kerelaan. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Kembali lagi saya ingatkan, hai para Hawa, kaum Hawa, tolong ya berpakaian sopan. Oke. Jadi tadi tempat penggembalaan itu tempat bagi domba-domba untuk berlindung dan juga untuk memperoleh kedamaian dan mendapatkan makanan yang layak untuk memberikan kehidupan. Itulah tempat penggembalaan. Itulah sesungguhnya gereja itu. Ya. Jadi saya mohon bagi orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai penanggung jawab, ya, sebagai imam, sebagai gembala, tolong lakukan hal ini, ya. Nah, kita lanjut. Bagaimanakah gembala yang menuntun dombanya tanpa tujuan yang benar, yang menggembalakan domba namun mengharapkan susu dari domba tersebut? Wow, ya. Kita buka dari Yehezkiel pasal ke-34, ya. Saudara mohon bersabar, karena ini sepertinya sesi yang sangat panjang, ya. Jangan main game, saudara tahan 1, 2, 3 jam, 4 jam, ya. Main handphone, buka TikTok, buka Instagram, saudara tahan, ya. Tapi mendengarkan kebenaran, wah, ya, tetap stay dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, ini berhala di akhir zaman sangat menguasai anak-anak Tuhan ini, ya. Tapi ya kita yang merasa anak-anak Elohim, jangan kita dikuasai oleh berhala itu. Berhala akhir zaman apa? Gadget, handphone. Oke. Kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-34. Ya, ngeri ini ayatnya, ya. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Siapa ini gembala-gembala yang jahat ini, ya? Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari.
melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini tadi yang saya katakan itu ya. Di saat domba itu merasa tawar hati atau ada perselisihan antara pendeta atau gembala dengan jemaatnya, ya, sehingga domba ini pun pergi atau keluar, apa yang dilakukan kebanyakan para gembala? Menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Bagaimana cara mereka menginjak-injak ya? Halau para jemaat yang lain, omongin tentang dia, ya, fitnah, hujat, ya, cela, diburuk-burukkan, ya. Nah, itu bahkan sampai di altar ya. Ini pernah saya saksikan di dalam satu gereja yang pernah di mana saya pernah beribadah lah. Karena saya tidak katakan penggembalaan karena saya hanya simpatisan di sana ya. Nah, sering sekali Bapak ini di saat berkhotbah membawakan nama jemaat yang pernah beribadah di sana dan keluar, ya. Dan waktu menyampaikan dia dari altar, jemaat ini pun diburuk-burukkan. Di situ saya nggak damai sejahtera, ya. Bahkan saya pernah memberikan teguran ya, Pak, nggak usah lah disebut-sebut nama jemaat yang pernah keluar. Kita kan nggak tahu, siapa tahu dia kembali lagi, ya. Nah, ini yang disebut tadi, ya. Kalau mereka tidak membawa domba yang terhilang, tidak mencari domba yang terhilang, melainkan mereka menginjak-injak, ya. Gembala itu menginjak-injak mereka yang terhilang dan tersesat dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi kalau engkau hanya mengata-ngatai atau menceritakan atau memburuk-burukkan jemaatmu yang pernah keluar dari penggembalaanmu, ingatlah engkau dikatakan sebagai gembala yang menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman, ya. Nah, di sini juga tadi dikatakan ya, kalau celakalah gembala-gembala Israel. Gembala-gembala Israel artinya adalah orang-orang yang dipercayakan menggembalakan domba-dombanya Tuhan yang untuk memperoleh kebenaran, ya. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Apakah ada seorang gembala yang menggembalakan dirinya sendiri? Banyak sekali, ya, sangat banyak ya. Bahkan herannya seperti hipnoterapi yang diberikan kepada jemaat, ya. Di saat nanti mau persembahan, berikan. Tuhan berfirman, katanya ini dari depan. Ini pernah saya lihat. Kenapa saya saksikan? Karena pernah saya mendengar, pernah saya melihat ya. Saat mau persembahan, si gembala berbicara. Tuhan berfirman kepadaku, berikan, katanya, ya kan, berikan segala apa yang kamu miliki. Apapun saat ini yang kamu miliki, berikan, katanya, ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oh, jemaat takut, sampai kalung di leher pun buka, ya kan. Dan gembala pun petentengan di dalam satu pertemuan menunjukkan emas ini kepada gembala-gembala yang lain. Ini nih dari jemaatku, ya. Herannya saya, banyak juga, ya, para domba-domba ini yang memberikan lebih dari apa yang dia mampu, ya, yang akhirnya jadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Saya pernah mendapat cerita dari seorang ibu. Dia curhat tentang iparnya. Bu, ibu kan di gereja karismatik, katanya. Saat itu saya beribadah di sana. Nah, terus kenapa, Bu? Ibu kenal nggak dengan gembala yang di gereja si A? Kenapa rupanya dengan dia? Saya sudah tahu karena ini sudah sering saya dengar. Kalau gembala yang satu ini, semua jemaatnya memberikan lebih dari apa yang dia yang mereka punya, gitu, ya. Kenapa rupanya, Bu? Kompaknya ibu sama dia? Saya bilang enggak. Ya, karena kami tidak kompak. Karena saya pun sampai detik ini selalu dihujat sama dia. Nah, kenapa rupanya? Ada iparku. Suaminya cuma tukang beca. Mereka petani. Saya sudah lihat kehidupannya iparku ini. Jadi si kawan yang bercerita ini, jadi teman saya, bahkan sebelum saya bertobat kami sudah kompak. Langganan saya dulu jahitkan baju, ya. Nah,
Jadi kenapa? Istrinya gereja di sana. Terus masakkan tiap hari. Dia harus berkewajiban membawa 10 bungkus nasi untuk bekal orang-orang yang tinggal di gereja itu. Coba, suaminya pun hanya mendapatkan paling 50.000, 100.000 satu hari. Nah, mereka punya anak-anak, punya tanggung jawab. Ya. Nah, tapi harus memberikan. Dan edaknya kalau bahasa Batak ya, kata edakku ini, ya kita harus memberikan. Bahkan di dalam kekurangan kita harus memberi. Tapi nggak segitunya kali ya. Karena apakah kita harus mengabaikan hubungan kita antara suami istri dan keluarga dan anak-anak hanya untuk ini? Ya, hati-hati. Ya, jadi saudara pun di saat memberkati, lihat. Jangan saudara memberikan semua sementara gembala saudara memberikan apa-apa pun tidak mau berkorban untuk jemaat. Karena kebanyakan para gembala di zaman ini hanya berani berbicara memberi, mengasihi, tetapi dia sendiri tidak pelaku. Jemaatnya sakit pun nanti, ya gimana? Ya, bahkan tidak 1-2 orang yang bercerita kepada saya bagaimana mereka sering minta tolong kepada gembalanya. Tetapi kecewa. Aduh, saya di dalam hati seperti ini. Miris. Ya. Ada seorang ibu, dia mau melahirkan, dia perantauan ke satu daerah. Dia tidak punya siapa-siapa. Saat itu belum ada BPJS. Jadi dia butuh uang operasi. Saat itu dia membutuhkan 4 juta lagi. Ya. Nah, dia datang kepada gembalanya. Gembalanya, mobilnya Alphard coy, ya kan? Ada 5 kalau nggak salah. Ada Alphard, Pajero Sport, Avanza, ada bus gereja. Nah, itulah dulu yang saya tahu. Ini saya lihat ya. Ini yang saya lihat. Nah, dia hanya butuh 4 juta dan mau melahirkan. Sementara dia dipakai pelayanan di dalam gereja itu. Namun apa? Dia pun ditolak. Ya. Belum lagi di masa COVID kemarin itu. Bahkan pengerja-pengerja pun ditilap. Ya. Parah ya. Jadi gereja-gereja kebanyakan sekarang hanya berbicara uang dan uang. Bagaimana untuk menambah-nambahi fasilitas. Bagaimana supaya hebat dilihat oleh dunia. Tapi tanpa disadari, mereka telah mengabaikan domba-domba. Beberapa tahun silam saya juga pernah mendengar ya. Ini terjadi persaingan ini antara gereja-gereja besar ya yang sudah terpisah. Akhirnya yang terpisah ini membuka sesuatu untuk pengembangan wilayah mereka di satu wilayah ya. Namun jemaat pun diperintahkan harus memberikan 2 juta satu per kakak sementara saat itu ya. Nah, sementara saat itu keadaan di Batam sana itu lagi down ya. Gimana itu Bu? Katanya jangan berikan. Saya bilang jangan berikan. Karena apa? Bagaimana itu akan menjadi berkat? Tanpa saudara sadari, berkat yang saudara berikan kepada seseorang yang hidupnya telah berkelimpahan itu akan menjadi menara Babel baginya. Yang akan membuatnya ya semakin diperbudak oleh mammon hartanya. Yang ada gembalanya sekali sebulan pergi ke Yerusalem bersama keluarga. Tetapi jemaat bahkan dari yang memiliki ekonomi lemah pun harus diperas susunya dengan meminta 2 juta per kakak. Ya, apa ini? Nah, janji-janji iman, sikit-sikit janji iman, sikit-sikit janji iman, puji Tuhan ya. Semenjak Tuhan percayakan pelayanan ini, ya, dan saya tidak akan pernah bersaksi dusta kepada saudara. Nggak ada janji-janji iman, ya. Saudara, di saat saya butuh apa-apa, saya berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh bahkan mic ini ya nih. Kami butuh mic untuk live streaming.
kami butuh laptop untuk live streaming, ya. Nah, itu semua doa, ya. Nah, seperti itulah yang Tuhan kehendaki bagi seorang gembala, berjalan dengan iman, dengan hati yang tulus untuk menggembalakan domba-domba. Tetapi ini kebanyakan gembala-gembala, ya, dikatakan di sini menggembalakan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Ya, persepuluhan pun harus dikuras yang sebenarnya bukan bagiannya. Apa iya? Persepuluhan bukan bagian dari gembala? Bukan. Ya, persepuluhan itu bukan bagian daripada imam, tetapi itu bagian daripada Lewi, pengerja-pengerja. Tetapi, ya, pengerja ini, kita melayani Tuhan itu harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Guys, keren memang, ya. Dan jemaat-jemaat pun, ya. Karena apa? Sudah mau, terdoktrin lah dengan penggembalaan itu, ya. Sehingga tanpa disadari lebih takut akan gembala dunia daripada gembala sorga. Ya. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat.
sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.